Wah, bibir sudah merah, baju sudah congsam merah, backgroundnya sudah merah. Ini kayaknya mau nikah online deh. Cobalah kalau berani. Enggak loh Mami, ini bercanda, buat tugas Mami. Buat tugas. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evi Venesia dengan NPM 2151103 dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester saya dalam mata kuliah Hukum Adat dengan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Perbandingan Aturan Tradisi Perkawinan Suku Hakka yang terdahulu dengan masa kini di Kota Batam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke latar belakangnya ya. Nah, setiap dua orang yang menjalankan sebuah hubungan percintaan, tentunya mereka ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius ya. Jadi kita sebagai cewek ya tentunya ingin kepastian, yaitu pernikahan atau perkawinan. Perkawinan itu tidak mudah, jadi perkawinan itu merupakan penggabungan dua keluarga, penyatuan dua karakter, penyesuaian dua budaya, tradisi, dan adat istiadat yang berbeda. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu terdapat berbagai jenis-jenis suku yang hidup di Indonesia ini. Salah satu suku yang ada di Indonesia itu adalah suku Tionghoa. Suku ini terdiri lagi dari beberapa suku lainnya, seperti suku Hokkien, suku Kizhu, suku Hakka, dan lain-lainnya. Nah, di setiap suku tersebut tentunya memiliki budaya dan tradisinya masing-masing, terutama khususnya dalam pernikahan. Nah, jadi dalam presentasi saya kali ini, saya akan membahas bagaimana sih aturan pernikahan perkawinan suku Hakka di Kota Batam, dan juga bagaimana sih perbedaan aturan perkawinan suku Hakka yang dulu dengan yang sekarang. Metode penelitian yang saya gunakan dalam meneliti artikel ini yaitu metode penelitian hukum empiris dan juga jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang saya gunakan, sumber data primer yaitu berupa wawancara narasumber. Jadi saya mewawancarai salah satu keluarga yang telah pernah menikah dengan aturan suku Hakka, dan juga sumber data sekundernya dari studi pustaka berupa jurnal-jurnal untuk mendukung informasi dari wawancara narasumber. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan itu berupa wawancara dan studi pustaka. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai aturan perkawinan suku Hakka di Kota Batam. Dalam perkawinan ini terdapat 3 tahapan, yaitu proses sebelum perkawinan, proses perkawinan, dan proses setelah perkawinan. Saya di sini ada tampilkan komik, jadi teman-teman bisa sambil melihat komiknya, membaca komiknya sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Nah, sebelum perkawinan nanti pihak pria akan mendatangi rumah pihak perempuan dan akan menyampaikan maksud ingin menikahi anak perempuannya. Nah, jika sudah setuju, keduanya sudah setuju, jadi nanti mereka akan saling bertukar tanggal lahir, dan tanggal lahir ini akan dibawakan ke orang ahli. Orang ahli ini akan melihat horoskopnya itu cocok apa tidak. Kalau udah cocok, nah barulah si orang ahli ini akan menuliskan geng tie, yaitu tanggal pernikahan yang bagus, atau geng tie ini bisa disebut dengan surat nikah nama umum. Nah, setelah selesai nanti pihak laki-laki akan datang lagi ke rumah pihak perempuan dengan membawakan meiren atau mak comblang, sambil membawakan persembahan hadiah yang berupa loka. Loka itu berisi permen, jeruk, arak, minuman, dan lain-lainnya ke rumah perempuan nih. Nah, nanti mereka akan bertukar informasi lagi, seperti medikalnya atau apa yang lebih mendetail lah. Yang sebelumnya cuma tanggal lahir, yang ini lebih mendetail. Nah, ketika keduanya sudah setuju, baru masuklah ke proses sebelum sanjit. Nanti pihak laki-laki ini akan datang lagi dan membawa tejang. Tejang itu berisikan arak, minuman, jeruk, ayam jantan hidup, bebek hidup, daging babi, dan pakaian beberapa untuk keluarga. Nah, tujuannya dari pendatangan kali ini yaitu untuk membahas isi hantaran sanjit atau mas kawinnya dan juga tamu yang akan diundang. Nah, setelah selesai dari pertemuan ini, nanti si ayah dari mempelai pria akan memberikan uang susu, yaitu uang sebagai tanda terima kasih telah membesarkan anak perempuannya. Nah, uang susu kepada ibu mempelai wanita. Pada hari sanjit nanti si pria akan membawakan sangjitnya, yaitu mas kawin yang telah diletakkan di dalam kotak merah. Nah, nanti prianya datang, terus nanti adik perempuan dan saudara atau adik laki-laki atau saudara laki-laki dari pihak perempuan akan membukakan pintu
dan memberikan jeruk kepada pihak laki-laki. Kemudian pihak laki-lakinya akan memberikan ampau sebagai balasannya. Nah, barulah memberikan hormat dulu kepada orang tua pihak perempuan, baru ditaruh sanjitnya di atas meja. Nah, nanti di proses hantaran sanjit, mereka akan saling bertukar cincin, kemudian akan dilakukan ritual sembahyang leluhur di rumah perempuan. Sembahyang leluhur di pihak laki-laki nanti akan dilakukan di lain hari. Pada hari sanjit, mereka ini keluarga menggunakan dress code. Dress code-nya terserah. Kalau dulu wajib merah. Terus busana itu seperti congsam. Yang saya gunakan nih congsam modern warna merah. Jadi sekarang sudah tidak wajib. Sekarang ada yang menggunakan warna gold, warna emas, dan lain-lain. Terus nanti segala perlengkapan itu identik dengan warna merah dan akan ditempelkan stiker kertas merah yang bertuliskan si. Nah, stiker ini saya ada taruh di PPT saya sebelah kanan pojok bawah ada. Nah, ini akan ditempelkan di perlengkapannya. Itu tandanya sebagai pasangan yang akan langgeng. Terus kamar pengantin juga serba merah dan harus baru. Nah, selanjutnya masuk ke proses tepai. Tepai itu adalah persembahan teh kepada orang yang lebih tua untuk menghormati mereka. Nanti mempelai wanita dan laki akan ini berlutut dulu, kemudian memberikan hormat 3 kali terhadap dewa langit, tanah, dan juga orang tua. Nanti akan dituangkan dulu teh dari yang tua sampai ke muda. Nanti yang muda dikasih ampau, nggak teh, biasanya bukan teh, melainkan ampau. Nah, selanjutnya baru orang yang tua yang diberikan teh, nanti akan memberikan ampau atau perhiasan sebagai tanda terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke proses perkawinan. Proses perkawinan itu laki-laki diawali dengan pengantin laki-laki yang akan menjemput pengantin perempuan. Nah, nanti pengantin laki-laki datang, terus akan dibukakan pintunya lagi oleh adik laki-laki atau saudara laki-laki dari pihak perempuan. Kemudian akan masuk ke dalam rumah dan memberikan hormat dulu kepada orang tua pihak perempuan. Dan barulah jemput pengantin-pengantinnya masuk ke mobil dan pergi ke upacara perkawinannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jika dia Buddha ya pergi ke Yara, jika dia Kristen ya pergi ke gereja. Setelah itu, setelah melakukan upacara pernikahan, barulah mereka pulang ke rumah pihak laki-laki untuk melakukan sembahyang leluhur sekaligus proses tepai lagi. Nah, masuklah ke resepsi atau pesta perkawinan. Pesta perkawinan ini sebagai tanda rasa syukur atas kelancaran upacara perkawinan yang telah dilaksanakan tadi. Jadi nanti dihadiri oleh tamu-tamu, terus tamu-tamunya biasanya akan membawakan angpau dan akan dimasukin ke kotak yang telah dilubangin. Biasanya terdapat di depan ruangan pesta perkawinannya. Setelah perkawinan nanti akan dilakukan foto bersama, kemudian pihak perempuan harus berpamit dulu kepada orang tuanya karena nanti pihak perempuannya itu tidak boleh pulang dulu selama 3 hari ke depan. Sebelum balik nanti mereka harus makan dulu mie panjang umur yang seperti saya sudah tampilkan di PPT dan juga ada telur berwarna merah berjumlah 6. Selanjutnya tadi sudah dibahas ya mengenai aturan-aturan pernikahan suku Hakka. Nah, sekarang kita akan bandingkan perbedaan aturan pernikahan suku Hakka yang zaman dulu dengan zaman kini. Nah, pernikahan suku Hakka itu kan ditradisikan turun-menurun dari nenek moyang bangsa Tionghoa selama ribuan tahun melalui sarana mulut ke mulut. Jadi tentunya ada penyederhanaan prosesi dan juga ada perubahan-perubahan. Larangan peraturan zaman dahulu. Jadi zaman dahulu itu tidak boleh nikah sesama marga kecuali mempunyai hubungan darah ya. Jadi kalau misalnya saya marga Fu, saya tidak boleh nikah dengan pria yang marganya Fu. Itu dulu ya. Sekarang sudah tidak apa-apa kecuali punya hubungan darah. Kemudian yang kedua, yang lebih muda itu tidak boleh menikah terlebih dahulu daripada kakaknya. Yang ketiga, tidak boleh menikah jika sio mereka itu bertentangan. Misalnya ada sio tikus nih, tidak cocok dengan sio apa, itu tidak boleh nikah kalau itu zaman dahulu ya. Selanjutnya, prosesi penting yang harus dilalui pada zaman dahulu itu adalah proses kujia. Kujia itu disebut juga sebagai prosesi mempelai wanita menangis. Jadi tujuan dari prosesi ini itu sebagai arti perpisahan dengan orang tuanya yang telah berupaya membesarkan anak perempuannya selama bertahun-tahun. Nanti prosesi kujia ini dilakukan, pihak laki-laki akan datang membawakan tandu dan pasukannya serta diiringi suara alat musik.
nanti di ujung di tepi kasur pihak perempuan dan keluarganya akan menangis, dan juga prosesi nangis-menangis ini akan berhenti ketika pengantin wanita ini telah naik ke tandu dan sudah jalan. Nanti baru selesai prosesi nangis-menangis ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam perkawinan orang HK itu terdiri dari 3 proses yang telah dijelaskan tadi, yaitu sebelum perkawinan, setelah perkawinan, dan juga pas perkawinannya. Sudah dijelaskan tadi aturannya dan juga cara prosesnya. Kemudian dalam perkawinan orang HK pada zaman dahulu, itu tidak boleh melakukan pernikahan semarga, adik perempuan tidak boleh mendahului kakaknya, kemudian tidak boleh melakukan pernikahan yang show-nya tidak cocok. Nah, kemudian pada zaman dahulu pernikahannya itu harus melalui prosesi puja, sekarang sudah tidak lagi. Itu saja kesimpulan dari saya dan presentasi dari saya. Semoga presentasi dari saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi kita semua, khususnya bagi mana tahu ada yang mau menikah dengan tradisi suku HK, jadi bisa menonton presentasi saya sebagai penambah ilmu dan juga wawasan. Itu saja dari saya, maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.